Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini, saya mau berbagi proses pembuatan alat olahraga sederhana tapi fungsional banget, yaitu alat untuk bergelantungan atau yang sering disebut juga alat restock. Daripada beli yang harganya lumayan mahal, mending kita bikin sendiri ya. Bahan-bahannya juga mudah didapat dan pastinya lebih hemat biaya. Nah, proses pembuatannya kita mulai dari tahap perencanaan dan pengukuran dulu. Sebelum apapun dipasang, saya ukur dulu posisi dan jarak menggunakan besi sebagai patokan. Tujuannya supaya nanti posisinya pas, tidak terlalu dekat maupun terlalu jauh, sehingga nyaman saat dipakai olahraga. Setelah dirasa ukuran dan posisinya sudah cocok dan pas, barulah kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu membuat lubang tanah untuk tiang penyangganya. Untuk melubangi tanah ini, alat yang saya gunakan adalah linggis. Proses ini butuh tenaga dan ketelatenan ya teman-teman. Saya gali terus sampai lubangnya terasa cukup dalam. Kenapa harus dalam? Supaya nanti tiang penyangganya kokoh, kuat menahan beban dan tidak mudah goyang atau miring saat dipakai. Kalau lubangnya dangkal, takutnya nanti bahaya dan tidak aman. Setelah lubang selesai dibuat, sekarang saatnya mempersiapkan tiangnya. Untuk bahan tiang utama, saya pilih menggunakan bambu jenis bongkotan. Kenapa bambu ini? Karena karakteristik bambu bongkotan ini terkenal sangat kuat, keras, dan tahan lama, jadi sangat pas dijadikan tiang penyangga. Kemudian bambu ini langsung saya masukkan ke dalam lubang yang sudah digali tadi. Di sini saya dibantu oleh teman saya ya, supaya lebih mudah. Tugas teman saya adalah memegangi dan menyetel posisi bambu agar berdiri tegak lurus, tidak miring ke kanan maupun ke kiri. Kalau posisinya tidak lurus, nanti hasil akhirnya jadi kurang bagus dan kurang nyaman dipakai. Alhamdulillah setelah disetel dengan baik, posisi tiang sudah tegak sempurna. Selanjutnya, supaya tiangnya benar-benar kuat dan tidak bergeser, kita harus mengecor bagian dasarnya. Sebelum mengecor, kita siapkan dulu bahannya. Campuran semen yang saya gunakan di sini adalah perbandingan 2:1. Artinya, 2 timba penuh pasir dicampur dengan 1 timba penuh semen. Perbandingan ini sudah pas untuk menghasilkan coran yang padat dan kuat. Setelah pasir dan semen tercampur rata dalam keadaan kering, baru kita tambahkan air sedikit demi sedikit sambil terus diaduk sampai teksturnya pas, tidak terlalu encer dan tidak terlalu kering. Setelah adukan semen siap, kita langsung proses pengecoran. Tapi tunggu dulu, sebelum dituang ke dalam lubang, saya pasang dulu bantingan atau pembatas dari batu bata di setiap sisi lubangnya. Tujuannya supaya saat semen dituang nanti, tidak meluber keluar ke tanah sekitarnya, dan corannya bisa rapi serta terfokus menutup rapat bagian dasar tiang. Setelah pembatas terpasang, barulah kita tuang dan padatkan adukan semen tersebut. Nah, setelah pengecoran selesai, kita tidak bisa langsung melanjutkan proses ya. Kita harus menunggu sampai semennya benar-benar kering dan mengeras. Jadi proses selanjutnya kita lanjutkan besok paginya saja. Oke, masuk ke hari kedua. Semalaman sudah berlalu dan semen coran kemarin sudah terasa cukup keras dan kuat. Tiang utamanya sudah aman, sekarang kita lanjutkan merakit bagian atasnya agar bisa dipakai bergelantungan. Langkah pertama, saya ukur dulu berapa ketinggian yang pas untuk alat ini. Ukurannya disesuaikan dengan postur tubuh dan kenyamanan saat dipakai. Setelah ketinggiannya pas, saya buat lubang atau celah pada badan bambu tersebut. Caranya dengan menggergaji bagian kiri dan kanan bambu sampai terbentuk lubang yang cukup lebar untuk memasukkan besi penyangganya. Setelah lubang jadi, langsung saya masukkan pipa besi melintang sebagai tempat pegangan atau tempat bergelantungnya. Nah, untuk sisi yang satunya, saya tidak buat tiang tambahan lagi loh. Tujuannya agar lebih hemat biaya dan bahan. Jadi, ujung besi yang satu ini saya sandarkan dan pasang langsung ke pohon mangga yang ada di dekat sini. Posisi ketinggiannya saya samakan persis dengan tiang bambu tadi, supaya besinya lurus dan rata. Karena dipasang di pohon, tentunya kita harus membuat dudukan yang aman. Saya buat sedikit cekungan atau lekukan di batang pohon mangganya agar besinya punya tempat bertumpu yang pas. Setelah besi terpasang di lekukan tersebut, saya kunci bagian bawahnya menggunakan paku yang panjang. Ini penting sekali supaya besinya tidak bergeser, terangkat, atau jatuh saat ada beban yang menumpu di atasnya. Dan sebagai pengaman tambahan, di bagian sambungan tiang bambu juga saya ikat kuat-kuat supaya seluruh rangkaiannya menyatu dan makin kokoh. Alhamdulillah,
Setelah semua bagian terpasang, terkunci, dan terikat dengan kuat, berarti proses pembuatan alat olahraga gelantungan ini sudah selesai 100%. Hasilnya rapi, kuat, dan pastinya sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Sekarang saatnya uji coba, apakah alatnya benar-benar aman dan kuat? Saya langsung coba bergelantungan di besinya. Untuk urusan menarik badan atau melakukan gerakan restock yang sebenarnya, jujur saja saya masih pemula ya teman-teman. Jadi saya belum bisa melakukannya dengan sempurna. Tapi untuk sekedar bergelantung dan melatih kekuatan lengan, alat ini sudah bekerja dengan sangat baik dan terasa aman banget. Lihat saja, strukturnya tidak goyang sama sekali. Berarti semua proses dari penggalian, pengecoran, sampai pemasangan besi sudah dilakukan dengan benar. Sangat memuaskan bisa bikin alat sendiri dengan biaya yang terjangkau, tapi kualitasnya tidak kalah dengan yang dijual di pasaran. Nah, begitulah proses lengkap pembuatan alat olahraga gelantungan sederhana ini. Semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman semua yang ingin membuat alat olahraga sendiri di rumah, hemat biaya tapi tetap bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video kreasi dan tutorial berikutnya. Terima kasih dan salam sehat selalu.